Di aplikasi FPOS Bakery atau bisa juga kita sebut FPOS Fast Food, yang dimana dalam aplikasi ini adalah banyak dipergunakan untuk usaha bakery maupun usaha restoran yang sifatnya fast food, jadi bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, ini tampilan pertama aplikasinya. Nah, contoh user ID-nya apa? Pertama kali defaultnya adalah 001, passwordnya 123, enter saja, login. Nah, dalam sini adalah modul-modul aplikasinya, di mana ada monster management, pos, inventory, ada stok, pembelian, penjualan, keuangan, laporan, dan tools. Baik, nah ini untuk modul manajemennya. Nah, pada modul manajemen ini ada modul master data staff, di mana kita bisa entry nama-nama karyawan kita di sini. Caranya ya klik tombol baru, nama staffnya siapa, tinggal diisi di sini. Contohnya, oke, kalau itu tinggal diisi tanggal lahir berapa, kalau nggak apa, kosongkan saja, lalu simpan datanya. Nah, itu selesai. Kalau kamu mau cari data, tinggal klik cari, seperti ini, klik namanya, 3 digit, nah nanti dia muncul, kita enter, nah dia akan muncul seperti ini. Kalau kita mau edit, silakan edit, kalau mau hapus, silakan hapus. Oke, nah itu untuk entry data staff. Lalu di sini juga ada master shift. Shift di sini adalah kita bisa setting shift untuk kasir, bukan shift untuk karyawan, tidak. Jadi misalnya di restoran ini atau bakery ini shiftnya hanya satu, contohnya mulai dari jam 8 pagi, contohnya sampai misalnya sampai jam 18. Nah, kita bisa simpan datanya. Nah, kalau dia 2 shift, silakan ditambahkan shift 2 jam berapa sampai jam berapa. Nah, contohnya seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada master pelanggan, di mana kita bisa isi nama-nama pelanggan kita. Nanti ini bisa kita entry nama-namanya dengan klik tanda baru, kita isi semua datanya lalu kita simpan. Baik, lalu di sini ada master diskon. Master diskon di sini adalah diskon per tanggal atau per jam juga bisa. Dimana kita bisa setting diskon itu adalah per item atau kita mau setting diskon per kategori, itu juga bisa. Contoh seperti ini, kita mau setting diskon per menu. Contohnya untuk menu apa mau kita diskon? Misalnya teh botol, contoh seperti ini. Nah, mau diskon berapa persen? Atau dalam rupiah. Misalnya persen, saya bikin diskonnya 10%. Nah, nanti harga setelah diskonnya sekian. Nah, berlaku dari tanggal berapa? Sampai tanggal berapa? Tinggal dipilih di sini. Misalnya saya bikin sampai tanggal sekian. Nah, jamnya ada nggak? Kalau isi jamnya, misalnya ada setting happy hour, satu dan lainnya, silahkan diisi di sini. Nah, kalau tidak ada, kita simpan datanya. Nah, data simpan. Oke, kalau mau bikin per kategori bisa juga. Tinggal klik baru. Oh, saya mau kasih diskon per kategori saja. Misalnya, kategori apa? Ayam kah? Kategori misalnya minuman saja kah? Dan lain-lainnya. Baik, itu untuk master diskon. Nah, lalu di sini juga ada fungsi untuk master voucher. Master voucher itu di mana kita bisa mengentry voucher-voucher yang kita berikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Di mana nanti vouchernya bisa dalam bentuk persen atau dalam bentuk rupiah. Dan kita isi tanggal berlaku sampai kapan. Nah, nanti pembayaran support dengan tipe bayar voucher. Contohnya, klik baru, contohnya ini vouchernya generate otomatis by system. Nah, lalu value-nya kita masukin misalnya 20.000 contohnya. Berlaku sampai kapan voucher tersebut? Oh, ternyata bisa dipakai misalnya sampai per akhir bulan aja, sampai seperti ini. Kalau isi keterangannya, kalau ada kosongkan saja, selalu simpan. Nah, nanti voucher ini kita bisa pakai saat penjualan. Nah, ada juga tombol import. Import di sini kalau importnya melalui table Excel nantinya. Jadi kita udah bikin dulu di Excel, semua baru kita import sekaligus. Itu bisa juga. Nah, lalu di sini juga ada modul Master Discount Voucher. Diskon voucher di sini adalah kalau kita mau ngasih diskon ke customer kita dalam bentuk voucher. Misalnya kita sebarin nih voucher-vouchernya dalam bentuk diskon. Ini ada diskon 10% untuk kategori A, diskon 20% hanya untuk minuman saja. Nah, kita bisa setting seperti itu. Contohnya kayak gini. Nah, nomor diskon vouchernya berapa? Ini yang ada kita masukkan. Nah, baru dengan nilai pembelian misalnya diskonnya misalnya 10%.
apabila dia melakukan pembelian 100.000. Nah, aktifnya sampai kapan? Kita tinggal isi di sini. Nah, diberikan untuk kategori apa nih contohnya? Oh, saya mau kasih diskon untuk kategori ayam goreng Fatmawati. Oke, saya save. Nah, jadi bacanya adalah kayak gini. Kategori ayam goreng Fatmawati, kita kasih diskon 10% menggunakan nomor ini apabila transaksi minimumnya adalah 100.000. Nah, kalau misalnya di bawah 100.000, nah dia diskon ini nggak akan berfungsi. Jadi ini settingannya seperti ini. Jadi kita memberikan diskon dengan batasan tertentu nilai minimum transaksi, dapatnya apa aja. Misalnya kategori atau menu tertentu yang bisa dapat diskon itu bisa juga. Nah, itu contoh kita bikin entry master diskon. Nah, di sini juga ada fungsi untuk importnya. Kita bisa menggunakan fungsi import ini juga kalau kita memasukkan sekali banyak untuk nomor-nomor voucher, diskon vouchernya. Nah, lalu di sini juga ada master kartu dan diskon. Jadi diskon bank. Nah, misalnya contoh seperti ini. Kita mau berikan diskon, contohnya kode kartunya apa? Nah, nama kartunya apa misalnya? Ini contohnya. Siapa nih? Credit card, digital, misalnya 3, misalnya ini cuma ini aja. Panjang digit misalnya 16 digit. Nah, setelah itu kalau menggunakan kartu BCA dapat diskon misalnya berapa? 10%. Misalnya untuk kembangan minimum polet berapa? Misalnya 50.000. Berlaku dari kapan sampai kapan di sini kita isi. Nah, untuk item tertentu per kategori. Nah, contohnya kita kasih kategori. Oke, misalnya the pancake, contohnya seperti ini, kita save. Jadi, apabila si customer kita menggunakan BCA dengan minimum pembelian 50.000 untuk kategori pancake, dia akan mendapatkan diskon 10%. Nah, itu biasanya kan promo-promo bank itu banyak ya, dimana dia ngasih 10% untuk kategori makanan saja, atau makanan tertentu, atau minuman saja, dan sebaiknya. Nah, dengan menggunakan master kartu, diskon kartu ini kita bisa manfaatkan mengakomodir diskon-diskon yang diberikan oleh bank. Baik, nah itu untuk cara kita untuk menyeting pada modul master management. Nah, setelah ini kita akan masuk ke master POS.